Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Wahyu Nur Elviana, NIM 203210228, Saya Wilujeng Handayani NIM 203210234 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kelangsungan Hidup Organisme. Adaptasi makhluk hidup dibagi menjadi dua, yakni pertama, adaptasi hewan adalah penyesuaian tertentu pada diri makhluk hidup yang membantunya hidup di tempat atau lingkungan tertentu. Yang kedua, tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Dari lingkungan hidupnya, itulah tumbuhan akan memiliki bentuk penyesuaian diri. Adaptasi hewan dan tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, adaptasi morfologi, kedua, fisiologi, ketiga, tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang berhubungan dengan struktur tubuh suatu organisme. Yang kedua, adaptasi fisiologi adalah bentuk adaptasi yang berhubungan dengan metabolisme suatu organisme, misalnya enzim yang digunakan untuk pencernaan makanan dan ekskresi. Adaptasi yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tingkah laku suatu organisme dalam merespon keadaan lingkungannya. Faktor penyebab timbulnya teori seleksi alamiah. Pertama, suhu lingkungan, kedua, keterbatasan makanan, ketiga, lingkungan, yang keempat, cahaya matahari. Pertama, suhu lingkungan. Suhu yang sesuai sangat penting bagi kehidupan suatu organisme untuk bertahan hidup. Hewan yang berbulu tebal akan nyaman dengan suhu tinggi atau dingin, sedangkan hewan yang berbulu tipis nyaman pada suhu panas dan biasanya memiliki habitat di daerah tropis. Yang kedua, keterbatasan makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok yang paling utama untuk makhluk hidup. Jika tidak adanya asupan, maka organisme akan mati kelaparan. Yang ketiga, lingkungan. Tempat tinggal atau habitat merupakan hal penting yang menyokong kehidupan makhluk hidup. Yang keempat, cahaya matahari. Setiap makhluk hidup memerlukan adanya fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang berklorofil atau mempunyai zat hijau. Hubungan adaptasi dan seleksi alam. Hubungan antara adaptasi dengan seleksi alam adalah ketika makhluk hidup tertentu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka ia akan mampu melewati proses seleksi alam. Seperti contoh, komodo yang dipercaya hidup dari zaman purba sampai sekarang karena ia mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan dinosaurus menjadi hewan yang punah karena tidak mampu beradaptasi dengan alam sehingga hewan tersebut tidak mampu melewati proses seleksi alam. Teori Darwin dan teori Lamarck. Teori Darwin, dia mendefinisikan seleksi alam sebagai prinsip yang melestarikan setiap variasi kecil dari suatu karakteristik, jika karakteristik tersebut berguna untuk kelangsungan hidup organisme. Teori Lamarck. Menurut Lamarck, proses evolusi terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Proses terjadinya seleksi alam. Alam selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh bencana alam, keadaan suhu terlalu dingin atau panas, pergantian musim, dan sebagainya. Akibatnya hanya makhluk hidup yang dapat menyelesaikan diri terhadap kondisi lingkungan baru yang dapat hidup. Sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan akan mati. Jadi seleksi alam adalah proses pemilihan atau penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang dapat beradaptasi karena adanya perubahan-perubahan alam. Kelangsungan hidup organisme dalam kajian Islami. Menjaga kelestarian alam itu sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia. Dalam menjalani hidup sangat tergantung pada alam. Mekanisme alam atau sunnatullah adalah ketentuan-ketentuan Allah sebagai hukum yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dilengkapi dengan hukum-hukum atau sunatullah. Sekian presentasi kami dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.